Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Shadaqallahu 'azim. Hadirin jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita selalu dengan tak henti-hentinya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan nikmat dan karunia daripada Allah pada malam hari ini. Allah masih berikan kita nikmat kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah untuk melaksanakan ibadah salat Isya, tarawih, witir berjemaah. Salawat teriring salam senantiasa tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat hingga pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin jemaah salat Isya, tarawih, witir dan sebagainya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah tadi sore menyelesaikan ibadah puasa kita hari yang ke-15. Alhamdulillah ya. Artinya tahu kalau kita ngitung, kalau kita jemaah sekalian ya. Ustaz tak pernah ngitung-ngitung. Kalau ngitung-ngitung kali kita tak tahu kapan habisnya ya. Jadi oleh karena itu laksanakan ibadah puasa itu dengan seikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dirubah niatnya, ya, ya nak ya. Jangan dirubah. Jadi niat yang sebenarnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jangan dirubah, ya. Lagi dirubah lillahi karena duit THR. Honor, iya bener Pak. Honor itu gampang itu Pak. Ya, kecil masalah honor itu. Ada Pak Eri juga. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam salah satu bulan, di dalam bulan Ramadan, Allah sangat memuliakan bulan ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam bulan Ramadan itu ada salah satu peristiwa yang mana di malam-malam Ramadan itu ada salah satunya Allah turunkan Al-Quran Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita tadi kata MC hikmah nuzul Quran, kalau nak dianokan tak kelar Bapak Ibu sekalian semalam ini ya. Kenapa?
Karena kalau kita lihat periode turunnya Al-Quran itu, bahwasanya Al-Quran itu turun melalui dua fase, ya. Satu, pertama Al-Quran itu turun dari Laulul Mahfuz sampai ke Izzah, ya. Jadi dari Laulul Mahfuz itu ke Izzah, maka di situ berangsur-angsur turunnya, ya. Kemudian dari Baitul Izzah ke muka bumi itu ada prosesnya lagi yang langsung dibawa oleh malaikat Jibril sebagai perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya oleh karena itu Al-Quran itu diturunkan oleh Allah selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi kalau nak dihitungkan diturunnya lama, ya. Nak dia kena siko-sikonya sampai 22 tahun. Sedangkan kita baik sholat tarawih cuma berapa jam, berapa menit, ya. Kalau lama-lama kagetlah butuh dulu. Kapan memang kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ada di masjid itu, ya. Kapan dengar tausiah lama dikit mulai, oh Ustaz lama kamu Ustaz, ya. Kapan dengar sinetron tahan 2 jam, ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran, bahwa turunnya Al-Nuzulul Quran itu Bapak Ibu sekalian, hikmahnya yang pertama itu adalah Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengenang kembali turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita lihat Bapak Ibu sekalian, bahwa peristiwa turunnya Al-Quran itu menjadikan hikmah bagi kita, bahwasanya ketika turunnya Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian adalah merupakan titik awal daripada perubahan-perubahan yang terjadi pada umat Islam Bapak Ibu sekalian. Ketika turunnya Al-Quran, ya, bahwa kita sudah merasakan bagaimana nikmatnya daripada beragama Islam itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi oleh karena itu adalah bagaimana Rasulullah ketika duduk di Gua Hira, ya, tanpa disadarinya datang orang yang berbaju putih, ya, yang sangat tampan, ya. Lalu negur Rasulullah nyuruh mengatakan Iqra katanya, ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi artinya bahwa ketika turunnya Al-Quran itu menjadikan hikmah bagi kita Bapak Ibu sekalian, adalah merupakan titik awal perubahan daripada terjadinya di umat Islam itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, hikmah daripada turunnya ataupun nuzul Quran itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril sambil berkata, ya Muhammad Iqra. Maka dengan sopan santun Bapak Ibu sekalian, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ma ana biqari'in, aku tak bisa baca katanya. Maka lagi malaikat Jibril berulang-ulang sampai 3 kali Iqra. Maka jawaban yang sama keluar dari baginda Rasulullah SAW, sama Bapak Ibu sekalian. Maka ketiga kalinya baru dibimbing oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Hikmah apa yang dapat kita ambil dari ayat ini Bapak Ibu sekalian? Ketika di awal Rasulullah diperintahkan untuk membaca Bapak Ibu sekalian, yang notabene Rasulullah itu tidak bisa membaca, ya, tidak pernah sekolah Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi apa dapat kita ambil Bapak Ibu sekalian? Bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah untuk membaca Al-Quran itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya membaca, tetapi membaca daripada alam semesta ini, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, inilah yang harus kita baca, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kekuasaan Allah itu dapat kita baca, Bapak Ibu sekalian, dari alam semesta, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ketika ada bintang, mustahil kita harus baca. Bagaimana terjadinya itu? Oh, terjadinya itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya kita, Bapak Ibu sekalian, juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang menjadikan manusia itu, Bapak Ibu sekalian, dari segumpal darah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pikir, coba kalau kita ambil darah, tuangkan, ya, kumpalkan, kira-kira bisa tak kita jadikannya? Ya. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Allah menyuruh kita untuk membaca daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Maka ketika kita tahu asal mula kita, insya Allah kita tidak akan pernah berlaku sombong, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ketika itu yang kita dapat hikmah daripada nuzul Quran itu, Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah juga mengatakan allamal insana ma lam ya'lam, allama bil qalam, yang mengajarkan manusia melalui perantara kalam. Artinya bahwa segala sesuatunya itu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tidak bisa, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang pengen maju, Bapak Ibu sekalian. Yang mengajarkan manusia dari kalam dan tulisan, Bapak Ibu sekalian, maka dari itu kita baca, ya. Jadi Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, adalah satu kitab yang menerangkan berbagai macam kitab di dalamnya. Semua dirampungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disempurnakan di dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, inna hadzal Quran la yahdi lillati hiya aqwa. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu, kalau kita memang merasa tidak ada keraguan, maka semakin tinggi atau semakin meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, dalam metode ini, Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu bahwasanya diajarkan yang pertama adalah mendengarkan. Bagaimana mendengarkan juga diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasul belum bisa membaca, maka Rasul mendengarkan daripada malaikat Jibril mengucapkan kalimat ayat-ayat demi ayat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, adalah kewajiban bagi orang-orang yang beragama Islam, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, menafsirkan daripada Al-Quran. Dan kemudian adalah memahami makna yang terjadi ataupun yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kelima, bagaimana kita, Bapak Ibu sekalian, menjalankan daripada apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi artinya setelah kita melihat, membaca, ya, memahami, kemudian kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, apa yang diajarkan di dalam Al-Quran itu sendiri, nantinya insya Allah kalau kita menjalankan sesuatu kehidupan sesuai dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan berada di jalan yang lurus, Bapak Ibu sekalian. Selalu berada di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.